Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Eka Wardani, NIM 16110200124. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang perencanaan pemeriksaan diagnostik biopsi. Ibu-ibu di sini udah tahu belum apa itu biopsi? Jadi nanti setelah saya melakukan penyuluhan ini, harapan saya ibu-ibu di sini bisa paham atau mengetahui betul apa itu biopsi. Kemudian nanti saya akan memaparkan apa itu pengertian biopsi, jenis-jenis biopsi, sampai tahap pemulihan biopsi. Yang pertama adalah, ini saya bagikan dulu ya Bu leafletnya ini. Kemudian yang pertama adalah pengertian biopsi. Biopsi itu sendiri adalah pengambilan sejumlah kecil jaringan dari tubuh manusia. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendeteksi penyakit itu sudah sampai mana, penyakit itu ganas atau tidak, atau untuk mendeteksi dan menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Contohnya seperti kanker dan tumor. Terus biopsi itu sendiri ada 5 jenis. Jenis-jenis biopsi itu ada 5. Apa aja? Yang pertama adalah biopsi insisional. Biopsi insisional ini jadi pengambilan jaringannya itu melalui atau dipotong menggunakan pisau bedah. Yang kedua adalah biopsi eksisional. Biopsi eksisional ini pengambilan jaringannya itu seluruh. Jadi jaringan yang dianggap atau dicurigai sebagai sel kanker atau tumor itu diambil seluruhnya untuk dicek di bawah mikroskop. Kemudian yang ketiga adalah biopsi jarum. Biopsi jarum adalah itu pengambilan jaringan atau cairannya disedot menggunakan jarum. Kemudian yang keempat adalah biopsi jarum dibantu dengan endoskopi. Prinsipnya sama dengan biopsi jarum, cuma metodenya itu berbeda, yaitu menggunakan endoskopi. Yang kelima adalah biopsi punch. Biopsi ini biasanya dipakai atau digunakan pada kelainan kulit. Nah, jadi alatnya itu seperti pensil, nanti ditekan pada kulit yang mengalami kelainan. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara pengambilan biopsi, pengiriman biopsi? Nah, cara pengambilan biopsi itu bisa menggunakan jarum halus. Jadi jarum halus itu ditusuk ke tumornya, otomatis nanti cairannya masuk ke dalam suntikan, kemudian dikeluarkan, dihapus, dikeringkan, dan baru dikirim ke laboratorium. Terus yang kedua bisa juga pakai jarum juga, cuma agar lebih tepat itu lokasi tumor atau kanker, bisa dibantu menggunakan alat bantu mamografi, ultrasonografi, kemudian menggunakan X-ray atau CT scan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan cara pembedahan. Jadi apabila ada jaringan yang benjol kayak gitu, itu bisa dibedah seperti pembedahan normal pada umumnya. Biasanya pembedahan ini dilakukan pada jaringan-jaringan ikat atau otot. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan seluruh jaringan. Nah, biasanya pengambilan seluruh jaringan atau misalkan ada benjolan, terus benjolan itu harus diambil keseluruhannya untuk diperiksa. Biasanya ini itu dilakukan pada benjolan-benjolan yang ada di dada. Nah, terus bagaimana cara pengirimannya? Cara pengirimannya adalah ketika si organ yang sudah dibiopsi tadi diambil, itu harus sesegera mungkin difiksasi menggunakan formalin 10% atau alkohol 70%. Kemudian baru dikirim ke laboratorium, atau si sediaan segar atau si organ tadi dicelupkan
selama 30-40 menit baru dikirim ke laboratorium, atau bisa juga menggunakan aerosol dan liquid basah. Kemudian hasil biopsi. Hasil biopsi itu sendiri misalkan positif, disebut positif. Kemudian kelainan jinak disebut negatif, dan mencurigakan. Kalau mencurigakan disebut dengan suspek. Terus bagaimana pemeriksaan biopsi itu sendiri? Jadi pemeriksaan biopsi harus persiapan biopsi. Jadi persiapan biopsi itu selama 1 minggu ketika mau melakukan biopsi, pasien itu tidak boleh minum obat apapun, kecuali si pasien ini sudah konsultasi sama dokter obat mana yang masih bisa dikonsumsi, seperti itu. Kemudian saat pemeriksaan biopsi, pasien itu diletakkan atau dibaringkan di atas meja, kemudian menggunakan gaun rumah sakit, kemudian di CT scan untuk mengetahui, untuk memastikan lagi tumor atau kankernya itu ada di mana, yang dicurigai kanker itu ada di mana. Setelah ditemui lokasinya, baru dibersihkan lokasi itu, disuntik. Pengambilan benjolannya itu menggunakan alat suntikan, seperti itu. Kemudian setelah selesai diangkat, kemudian ditutup menggunakan kapas kecil. Apabila dibedah maka harus ada proses penjahitan, seperti itu. Terus bagaimana proses pemulihan biopsi itu sendiri? Proses pemulihan biopsi itu sendiri, jadi harus rajin konsultasi dengan dokter, perawat, kemudian meminum obat-obatan yang sudah dianjurkan oleh perawat atau dokter, seperti itu. Seperti obat untuk nyeri. Jadi sekian penyuluhan dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, kemudian kita evaluasi ya. Tadi biopsi itu apa? Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Cara pengambilan biopsi dan pengiriman biopsi itu seperti apa? Sekarang saya simpulkan dari penyuluhan saya tadi, intinya adalah biopsi itu adalah pengambilan sejumlah kecil jaringan pada atau dari tubuh manusia untuk dilakukan pengecekan, untuk dilakukan pemeriksaan di lab untuk mengidentifikasi penyakit itu udah sampai mana, penyakit itu ganas atau tidak. Kemudian untuk mengidentifikasi dan menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, contohnya seperti tumor dan kanker. Kemudian proses pemulihan biopsi itu harus rajin konsultasi dengan dokter, perawat, dan minum obat-obatan yang sudah disarankan oleh dokter, seperti obat pereda nyeri, seperti itu. Sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.